Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini dalam destinasi budaya positif menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman oleh saya sendiri, Halawati Indriani, calon guru penggerak angkatan 10. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Ada yang tahu apa ini? Apa jawabannya? Ada yang tahu? Oke, silakan Ibu. Tantangan, seru, tantangan. Jawab. Tantangan seru. Iya, betul. Tantangan seru. Nah, sekarang kita mulai tantangannya ya. Sebelum kita mulai tantangannya, kita membaca basmalah dulu untuk memulai kegiatan hari ini. Sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai lagi tantangannya. Yang pertama, tebak gambar. Nah, di sini ada gambar hewan. Kira-kira ada berapa hewan yang ada di sini pada gambar ini, dan juga sebutkan ada hewan apa saja Bapak Ibu. Oke, kata Ibu Rita ada kucing. Terus ada buaya, ada ikan, tikus, Kura-kura, Bu. Kura-kura. kura-kura, betul. Hei, Apa lagi? nyamuk, Bu. Nyamuk. Ya, ada kira-kira ada berapa nih jumlahnya? Ada 7. Oke, ada juga ya burung, terus lagi. Ayo ada lagi. Ekornya ada apa itu? Ada apa lagi Bapak Ibu? Oke. Di belalainya. Tikus, Bu. Ayo. Oke. Sekarang ya, betul sekali. Sekarang kita cek dulu ya jawabannya. Mohon maaf ini bahasa Inggris. Oh, Jadi di sini ada mulai dari belalainya. Di situ ada lumba-lumba, terus ada buaya, ada udang. Udang ini ya. Ya, terus ada tikus, kucing, ya, ular, anjing. Terus betul tadi ada nyamuk juga, dan yang paling besar yang paling terlihat itu adalah gajah. Oke, kira-kira sudah semangatkah mengikuti destinasi? Ya, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya hari ini. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, pembahasan hari ini tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik yang berperan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi hingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Kemudian di sini ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Jadi nanti kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu adalah nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga itu motivasi perilaku manusia. Kemudian ada keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia,
posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu paradigma perubahan belajar. Selanjutnya ini adalah budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang guru harapkan, dan selama ini kita mengharapkan sekali bahwa siswa itu sesuai dengan apa yang kita mau. Padahal mereka itu punya minat, bakat, dan juga potensinya masing-masing, punya kebutuhannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa meminta mereka itu sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kita bisa mengarahkan mereka, menuntun mereka sesuai dengan potensi mereka sendiri. Ini Bapak Ibu, jadi teori kontrol, ilusi kontrol. Jadi menurut Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sedangkan kita tahu bahwa kita tidak boleh memaksa anak atau murid itu untuk memenuhi apa yang kita mau. Nah, kemudian di sini ada penjelasan mengenai ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Kemudian di sini ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tersebut. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi di sini kita mengetahui bahwa setiap murid itu mempunyai potensi dan kita harus menuntut murid itu sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka. Nah, jadi di sini ilusi bahwa kita itu tidak boleh memaksa anak atau memaksa murid sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kita menuntut mereka sesuai dengan apa yang mereka sesuai dengan potensi mereka, sesuai dengan minat mereka, gitu. Kemudian di sini ada perbedaan yang awalnya dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang stimulus respon ini adalah stimulus selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini ada beberapa stimulus respon dan juga teori kontrol. Yang pertama untuk
stimulus responnya itu adalah realitas kebutuhan kita sama. Nah, sedangkan dalam teori kontrol itu adalah realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Untuk selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam teori kontrol itu hanya Anda atau diri sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, Anda atau kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dalam stimulus respon yang terakhir itu ada model berpikir menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol itu model berpikir itu menang. Maksudnya di sini adalah kalau yang stimulus respon mungkin berpikirnya menang atau kalah ya, terserah. Tapi dalam teori kontrol itu berpikirnya itu menang. Sama seperti teori kontrol itu memandang bahwa setiap manusia itu berbeda. Jadi kita pasti mempunyai pola pikir dan pandangan kita sendiri. Satu dengan yang lain itu pasti berbeda pola pikirnya. Bahkan seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, kita dilahirkan dengan orang tua yang sama pun pasti memiliki pola pikir yang berbeda. Nah, apalagi kita sebagai guru melihat murid kita yang banyak, misalnya kalau kayak di kelas saya itu ada 28 orang, berarti 28 perilaku, 28 pandangan dan juga pola pikir yang berbeda juga. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid. Jadi dalam paradigma ini kita diarahkan agar dapat menerapkan teori kontrol dan memahaminya dan juga menerapkannya di kelas. Jadi yang awalnya mungkin stimulus respon kita ubah menjadi teori kontrol. Nah, ini kesadaran akan paradigma yang ada sangat penting untuk menyadari bahwa pendekatan stimulus respon cenderung melihat perilaku seseorang sebagai reaksi langsung terhadap rangsangan eksternal. Hal ini mengimplementasikan bahwa individu tidak memiliki kendali penuh atas tindakan mereka dan cenderung merespon situasi dengan cara yang terprogram. Memahami bahwa terdapat alternatif lain, yaitu pendekatan teori kontrol, merupakan langkah awal yang penting karena paradigma stimulus respon memberikan pemahaman yang dampaknya pada saat itu saja tidak efektif dalam jangka panjang, serta membuat seseorang patah semangat dalam menjalani kehidupan. Dengan pendekatan teori kontrol mengajarkan kita untuk selalu bisa berpikir dan menerapkan sikap positif, sehingga akan memberikan dampak positif pula dalam jangka panjang. Nah, jadi kalau stimulus respon itu dampaknya itu dalam jangka pendek saja. Nah, sedangkan kalau kita menerapkan teori kontrol itu dampaknya itu akan dalam jangka panjang. Nah, kemudian di sini pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui di sini, saya tanya profil belajar Pancasila itu ada apa saja tadi? Beriman dan apalagi
berdiri global. Ini adalah pembelajaran paradigma yang dimuat dalam kurikulum Merdeka. Kemudian kita membahas mengenai disiplin positif. Jadi secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman ataupun hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ini Bapak Pendidikan kita menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya sendiri ataupun berasal dari luar diri. Nah, menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2021 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana penguasaan diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal yang nanti akan kita bahas juga. Dari kedua pendapat tadi antara Ki Hajar Dewantara dan juga Diana Gosen itu disimpulkan bahwa murid memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai. Nah, jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia yang akan kita bahas. Kemudian kita membahas tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di sini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, di situ untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari ketiga motivasi perilaku manusia ini yang paling baik itu adalah yang nomor 3. Yang nomor 3 ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi kita diharapkan sebagai guru itu memotivasi murid agar memiliki motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Kemudian di sini ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah salah satu motivasi dari 3 perilaku manusia tadi. Jadi ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya orang yang
motivasi perilaku. Dia memiliki motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu biasanya orang yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini akan bertanya seperti ini pada diri mereka sendiri atau pada orang lain, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini merupakan motivasi eksternal atau berasal dari luar, bukan dari dalam diri anak itu sendiri. Kemudian motivasi selanjutnya ini adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi yang kedua ini merupakan motivasi yang levelnya itu di atas yang motivasi yang pertama tadi yang menghindari hukuman. Nah, ini di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, begitu. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah ataupun imbalan. Jadi sama seperti dengan motivasi perilaku yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan tadi. Jadi untuk motivasi yang kedua ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini pun juga termasuk motivasi eksternal. Jadi berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, ini adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya kepada diri mereka sendiri, akan menjadi orang seperti apa? Akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang menjadi memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi dari tiga motivasi perilaku manusia ini yang paling bagus dan kita harapkan dari murid itu adalah motivasi yang ketiga ini, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka yakini sendiri. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid tadi adalah yang nomor 3 ya. Karena dengan memiliki motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Berikutnya kita speaking dulu biar tambah semangat. Saya mintakan kepada ibu atau bapak yang bersedia
Terima kasih Bu Ernest. Sampai kita isi speaking sebentar ya. Speakingnya sampai aja kita tepuk diam saja. Tepuk diam. Aduh, 1, 2, 3, tepuk semangat. Set. Mama. Terima kasih kepada Bu Sri Rohama semoga Bapak Ibu yang ada di sini. Selanjutnya kita ke pembahasan berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bapak Ibu ada 5. Kira-kira yang pertama itu apa ya? Isi dengan apa? Kebutuhan hidup. Apa Bu? Diawali dengan huruf B. Berarti apa ya? Bertahan hidup. Yang pertama bertahan hidup. Oke, silakan. Cinta dan kasih sayang ya. Yang ketiga. Betul sekali, cinta dan kasih sayang. Kemudian Kebebasan. yang ketiga betul kebebasan. Yang apa? Oke, betul. Jadi yang pertama adalah kesenangan dan senang. Ya, yang terakhir. Iya, betul sekali. Jadi yang terakhir adalah penguasaan. Bagus ya, mantap sudah paham dan sudah tahu dan paham tentang kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi. Bagus sekali. Kemudian kita bahas satu persatu. Nah, jadi ini tadi adalah tindakan manusia ya. Jadi tindakan semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan juga penguasaan. Ketika seorang ingin melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau misalnya kita melihat nih murid kita melanggar peraturan, jadi bisa jadi ada kebutuhan mereka yang tidak kita penuhi, bisa jadi seperti itu. Nah, ini adalah kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya seperti kesehatan, rumah dan makanan. Jadi komponen psikologis dan pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi misalnya nih si anak itu melanggar peraturan atau apa, waktu misalnya kita belajar nih, padahal itu waktunya istirahat, kita ada sebentar lagi gitu ya ngomong nah anaknya sudah ribut atau bagaimana. Nah padahal saat itu mereka itu mungkin merasa sudah lapar atau bagaimana gitu ya, karena memang sudah waktu istirahat. Tapi kadang kita meminta sebentar lagi gitu. Kemudian kebutuhan yang kedua itu ada cinta dan kasih sayang. Jadi ini adalah kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis.
dipaksa menjadi bagian terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, ini adalah anak-anak yang mungkin memiliki cinta dan kasih sayang. Kebutuhan mereka itu memang diperlukan bagi mereka. Oke, kemudian di sini adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan mendapat pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, jadi ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh ya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan ini akan kekuasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kadang kan kita melihat di kelas itu ada anak yang suka jadi pemimpin teman-temannya. Kan ada kan kita lihat waktu itu murid kita itu yang ada suka memimpin teman-temannya. Nah, itu mungkin bisa jadi karena memang mereka memerlukan ini diakui oleh teman mereka. Nah, kemudian kebutuhan selanjutnya yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian kebutuhan selanjutnya yaitu kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jadi belajar itu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi itu senang bermain. Nah, jadi sama seperti anak-anak, apalagi di kelas rendah ya Bapak Ibu, itu pasti senang sekali bermain. Nah, jadi saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka berlucu dan juga menggemaskan bahkan saat bertingkah laku buruk. Oke, selanjutnya pembahasan berikutnya itu tentang keyakinan kelas. Jadi setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif.
dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga sekolah untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Nah, jadi di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi jawabannya itu adalah kalau keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang itu dari dalam, karena dibuatnya dari apa yang mereka inginkan, yang mereka tuliskan. Nah, sedangkan motivasi ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, beda dengan peraturan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Nah, ini adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah pembuatan keyakinan kelas itu keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Kemudian dituliskan beberapa pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Jadi melibatkan, kalau di kelas itu melibatkan guru dan murid. Keyakinan kelas lewat kegiatan berpendapat. Jadi kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa, kalau misalnya nih 1 tahun itu ternyata ada perubahan, bisa aja kita ubah, tapi sesuai kesepakatan antara kita sebagai guru dan juga murid. Nah, ini adalah contohnya, contoh keyakinan kelas. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, kemudian menjaga fasilitas kelas dengan baik, selalu datang tepat waktu, bertanggung jawab terhadap tugas, saling peduli, menghargai dan membantu. Nah, ini kita membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di sini di kertas yang akan saya bagikan. Kemudian kita tempel di depan di ruang tulis. Silakan ditulis apa yang mau kita buat, apa yang mau Bapak Ibu buat. Misalnya contohnya seperti ini ya tadi. Boleh terserah apa itu boleh. Terserah saja sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu, kalau sudah ditulis, silakan ditempelkan di papan tulis, biar kita sama-sama membaca. Oke, ada 3. Ini berangkat terus. Ayo buat reseptif. Udah positif lah. Dari yang mau kontrol udah jangan Terima kasih Bapak Ibu. Oke, selanjutnya tadi kita sudah Ibu sudah membuat keyakinan kelas, jadi kita cek sama-sama. Yang pertama itu tadi di sini ada saling menghargai.
menghargai dan menghormati. Bagaimana? Bapak Ibu, sepakat? Oke. Selanjutnya bersikap disiplin. Bersikap disiplin. Bagaimana? Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu gimana? Oke, berarti kalau Bapak Ibu menjadi disiplin aja gitu. Oke, bisa. Ya, berarti disiplin ya. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Bagaimana? Ya, betul ya. Oke. Kemudian di sini siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Ini mirip ya dengan yang ini tadi disiplin. Berarti yang ini tadi masuk dalam keyakinan kelas disiplin. Terus saling memaafkan sesama teman di kelas dan teman lainnya. Berarti ini saling memaafkan, ini betul ya. Berarti ini sudah termasuk saling menghargai dan menghormati ya, menurut Bapak Ibu. Ya, termasuk ya, termasuk bagiannya. Oke. Selanjutnya kita pembahasan berikutnya. Kalau sudah ditulis, Bapak Ibu, kalau sudah ditulis, silakan ditempelkan di papan tulis, biar kita sama-sama membaca. Oke, ada 3. Ini berangkat terus. Ayo buat kita setting. Udah positif lah. Dari yang mau kontrol naik. Udah tangan nah. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, selanjutnya tadi kita sudah Ibu sudah membuat keyakinan kelas, jadi kita cek sama-sama. Yang pertama itu tadi di sini ada saling menghargai dan menghormati. Bagaimana? Bapak Ibu, sepakat? Oke. Selanjutnya bersikap disiplin. Bersikap disiplin. Bagaimana? Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu gimana? Oke, berarti kalau Bapak Ibu menjadi disiplin aja gitu. Oke, bisa. Ya, berarti disiplin ya. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Bagaimana? Ya, betul ya. Oke. Kemudian di sini siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Ini mirip ya dengan yang ini tadi disiplin. Berarti yang ini tadi masuk dalam keyakinan kelas disiplin. Terus saling memaafkan sesama teman di kelas dan teman lainnya. Berarti ini saling memaafkan, ini betul ya. Berarti ini sudah termasuk saling menghargai dan menghormati ya, menurut Bapak Ibu. Ya, termasuk ya, termasuk bagiannya. Oke. Selanjutnya kita pembahasan berikutnya. Oke, selanjutnya pembahasan berikutnya yaitu posisi kontrol. Nah, di sini ada riset, rangkaian riset dan juga bersandar pada teori kontrol dari Dr. William Blasen. Jadi bisa berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan juga manajer. Kita bahas satu-satu.
dari kelima posisi kontrol ini. Jadi yang pertama itu adalah penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Sebisanya kita sebagai guru tidak melakukan ini dan jangan sampai melakukan ini. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau kelas. Nah, kamu selalu saja salah. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Padahal kan kita tahu bahwa murid itu memiliki potensi yang berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda, profil yang berbeda pula. Jadi kita tidak bisa memaksakan caranya kita itu harus diambil oleh anak. Nah, kemudian membuat rasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, misalnya seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini adalah contoh kata yang biasanya diucapkan oleh si pembuat rasa bersalah. Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi ini adalah posisi kontrol yang kedua setelah penghukum ya. Setelah kita tidak melakukan hal ini. Nah, kemudian di sini adalah posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi positif di sini itu berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Misalnya ada kata seperti ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu bereskan. Nah, kemudian ada hal negatif juga ternyata dari posisi kontrol teman yang diterapkan. Jadi di sini ada negatifnya. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid tersebut akan merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan berpindah untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi di sini pun sebenarnya saya juga dulu itu sering menggunakan ini posisi kontrol sebagai teman. Ternyata setelah mempelajari di pendidikan guru penggerak ini, saya semakin tahu bahwa ternyata tidak baik menjadi posisi kontrol itu sebagai teman itu tidak terlalu baik itu bagi anak. Kemudian ada posisi kontrol itu sebagai pemantau. Jadi pemantau itu adalah memonitor, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu seperti ini, misalnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya itu seperti apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan sikap kata. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang tadi sudah dijelaskan di pertama ya. Yang menggunakan tanggung jawab, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, kemudian ini ada posisi manajer. Jadi ini adalah posisi yang seharusnya kita lakukan di kelas. Ini adalah posisi yang paling baik. Jadi posisi manajer ini adalah posisi
di mana bisa menyesuaikan diri antara teman dan juga pemantau. Jadi kadang bisa sebagai teman, kadang bisa sebagai pemantau. Jadi yang paling baik. Posisi ini jadi adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Persilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi seorang kebutuhan orang lain melalui restitusi yang akan kita bahas nanti. Kemudian seorang manajer itu akan berkata apa yang kita yakini. Nah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan restitusi. Jadi sedikit restitusi ya. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Nah, ini adalah restitusi. Maka dari restitusi yang pertama itu adalah restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Jadi ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Bisa dibaca Ibu di sini. Untuk hukuman itu murid atau anak itu belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, untuk konsekuensinya itu murid atau anak belajar taat aturan. Sedangkan dalam restitusi itu murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi masalah yang mereka hadapi misalnya seperti terlambat saja. Misalnya seperti terlambat, anak terlambat itu kalau dalam hukuman berarti kita apakan, Ibu? Kira-kira kita apakan kalau dalam hukuman? Misalnya ada anak nih yang terlambat, kalau yang dihukum, kalau dalam hukuman, dalam misalnya tidak ikut pelajaran 1 jam pelajaran, ya berarti misalnya nih ada anak yang terlambat, berarti hukumnya tidak mengikuti pelajaran. Misalnya menghafalkan ayat-ayat pendek. Nah, itu betul ya. Jadi itu adalah contoh hukuman. Hukuman itu tidak ada hubungannya dengan apa namanya? Kesalahannya. Ya betul. Jadi misalnya nih ada anak yang coret-coret meja. Kalau dalam konsekuensi itu apa? Ibu, kalau misalnya hukuman anak mencoret-coret meja, anak misalnya dihukumnya bersih
kerja misalnya. Nah, jadi tidak ada hubungannya kalau misalnya kita melakukan hubungan membersihkan WC, tidak ada hubungannya, ya tidak ada hubungannya. Nah, kalau dalam konsekuensi dan restitusi itu berbeda. Jadi kalau konsekuensi itu adalah ada hubungannya. Jadi kita meminta anak, misalnya tadi kan anak mencoret meja, kita minta anak itu untuk membersihkan lagi meja yang mereka coret-coret. Nah, itu kan itu namanya konsekuensi. Ya, jadi ada hubungannya dari permasalahan dia sendiri. Nah, dalam restitusi itu kita tanyakan dulu kenapa nih, apa tujuannya untuk iya itu kenapa? Apa? Jadi dalam restitusi itu kita dilarang bertanya kenapa, jadi diganti dengan kata apa. Gitu. Ya, misalnya apa tujuan? Misalnya tadi kan anak itu coret-coret meja belajarnya sendiri. Kemudian kita bertanya apa tujuan kamu coret meja itu? Bukan kenapa ya? Diganti apa? Terus kita, nah kemudian yang kedua di sini perbedaan kedua adalah mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif, itu adalah hukuman. Nah, sedangkan dalam konsekuensi itu adalah mencoba mengontrol anak dengan perbuatan positif. Kemudian dalam restitusi itu anak paham bahwa dirinya sendiri yang paling terkontrol. Nah, kemudian dalam hukuman anak dampak pada murid dalam hukuman itu marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, itu adalah dampaknya. Kemudian dalam konsekuensi itu kehilangan hak waktu jeda seorang diri. Nah, sedangkan dalam restitusi anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi sebenarnya adalah perbedaan pendekatannya aja mungkin. Sebenarnya tujuan kita itu untuk memperbaiki murid itu mungkin sama, tapi pendekatan yang dilakukan itu atau cara yang dilakukan itu yang berbeda, sehingga anak itu tidak merasa mereka marah setelah kita tegur atau marah kita merasa marah atau merasa bersalah. Nah, jadi malah kita itu membuat murid itu yang percaya oh iya gitu, mereka harus memperbaiki diri mereka sendiri, datang dari diri mereka sendiri, motivasi itu bukan dari orang lain ataupun dari orang lain misalnya kayak guru. Apakah kita tidak boleh melakukan punishment ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan di dalam kelas? Bisa diulangi. Silakan maju ke depan Bu. Nah, ini Bu. Ini kan restitusi, konsekuensi dan hukuman. Contoh tadi anak mencoret-coret di meja. Yang hal yang kita lakukan adalah pendekatan atau pola restitusi. Jadi pertanyaan saya, ketika kita di dalam kelas, apakah setiap perilaku oleh anak itu kita harus menggunakan pendekatan secara restitusi, atau memang harus ada sedikit punishment untuk anak tersebut, supaya menurut saya harus ada quality control untuk anak tersebut. Kalau istilahnya porsinya gitu Bu, apakah memang harus kita pertama restitusinya dulu, atau kita mau menyadarkan dia, artinya harus ada quality control dengan punishment. Izin Bu, bagaimana itu? Kita mulai ketika kita melihat anak itu berbuat melanggar aturan, ya, misalnya, nah, jadi mungkin yang pertama dilakukan itu adalah ditegur, tapi mungkin tidak sampai membuat dia merasa malu atau marah gitu. Cukup ditegur dulu, kemudian dalam restitusi itu kita panggil nanti di sini adalah langkahnya. Dalam restitusi itu adalah langkahnya. Jadi kita yang akan kita bahas nanti. Oke, nanti ya Bu. Ya. Oke, bisa saya lanjutkan sebentar. Jadi,
tiba-tiba, tidak ada hubungan tiba-tiba aja. Nah itu. Sedangkan konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid, jadi sudah ada kesepakatan di awal. Nah, sedangkan restitusi itu juga sama, jadi dibuat oleh guru dan murid. Dibuat oleh murid. Maaf. Jadi maksudnya di sini kalau konsekuensi itu antara guru dengan murid, kemudian kalau restitusi itu oleh muridnya sendiri. Ya, nah kemudian di sini kalau hukuman itu menyatukan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan juga mendengarkan. Nah kemudian kalau dalam konsekuensi itu membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan penerapan konsekuensi. Dalam restitusi menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan restitusi. Nah, jadi di sini yang Ibu tanyakan tadi, yang Bu Sri Muhammad tanyakan tadi di sini langkah-langkahnya ya, langkah-langkah restitusi. Yaitu yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini bisa contohnya itu kalau tadi misalnya seperti coret ya, jadi anak mencoret meja misalnya, nah itu kita panggil dulu si anak, boleh setelah istirahat atau bagaimana gitu. Jadi antara kita dengan anak yang masih pembuat masalah tadi. Kemudian kita stabilkan identitasnya. Misalnya di sini namanya misalnya di sini siapa ya? Misalnya Andi ya yang buat masalah. Nah, jadi si Andi ini kita tanyakan. Jadi perbuatan yang Andi lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Nah begitu. Jadi tanyakan dulu kepada anaknya, perbuatan yang kamu lakukan tadi itu sudah benar atau salah? Cara-cara meja. Nah begitu. Itu adalah langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Nah kemudian tapi kita juga menjelaskan bahwa tidak ada manusia itu yang sempurna. Jadi setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Nah, kemudian kalau sudah kita menstabilkan identitas, langkah berikutnya itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi di sini validasinya ini bisa Ibu tanyakan sebagai guru kepada anak, kamu pasti punya alasan kan kenapa melakukan? Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Nah begitu. Jadi tanpa membuat anak itu merasa marah atau merasa tersinggung dengan kata-kata kita ketika kita padahal sama aja kan sebenarnya kita menegur anak itu, tapi dengan cara yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda. Nah, kemudian bisa juga menanyakan, sekarang ceritakan pada ibu apa alasanmu melakukan ini tadi, mencari-cari aja, apa alasanmu? Nah, gitu. Nah, kalau yang sudah kita memvalidasi tindakan yang salah, lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini, kalau ini kita ingatkan dulu si anak itu tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas. Misalnya kamu masih ingat keyakinan yang kita yakini di kelas yang sudah disepakati. Nah begitu. Kita menyebutkan nih, ini bu. Nah kita langsung bimbing, langsung tuntun aja dengan apa yang dia sebutkan, dengan keyakinan yang dia sebutkan. Kemudian kita tanyakan lagi kepada si anak, jika kamu meyakininya, apakah bersedia memperbaikinya? Nah, gitu. Kalau si anak sudah nih menyebutkan keyakinan itu, kita langsung tanyakan lagi habis itu setelah kita bimbing. Kita tanyakan, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian bisa kita tanyakan juga, apa rencananya? Apa rencanamu untuk memperbaiki ini? Nah, si anak akan merasa, si anak akan menceritakan nih, akan menyampaikan apa yang akan dia lakukan, gitu. Kemudian kita tanyakan bagaimana perasaannya, nah begitu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu
Rohman bertanya tadi. Ya, Bu. Ya. Oke, selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ini yang pertama di sini ya, yang bawah. Kemudian itu ya. Jadi yang paling dasar yang dilakukan seorang guru pada murid ketika murid itu melakukan kesalahan atau melanggar tata tertib. Kemudian selanjutnya itu langkah yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dulu, seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya ya seperti yang tadi. Kemudian kalau sudah itu baru menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan keyakinan, misalnya pertanyaan apa yang sudah kita sepakati, nah begitu. Kalau anak sudah mengikutkan ini, nah terus bagaimana kamu memperbaikinya, apa rencanamu? Nah itu termasuk dalam menanyakan keyakinan, langkah menanyakan keyakinan. Bagaimana Bapak Ibu bisa dipahami? Ya. Oke, sudah selesai ternyata diseminasi budaya positif dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Kemudian yang bisa saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Saya merupakan rekan kerja seorang guru bernama Ibu Heldawati Indriani SPD. Nah, berdasarkan hasil diseminasi budaya positif yang telah beliau sampaikan, bertemakan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Beliau menyampaikannya dengan sangat baik dan kami dapat memahami serta mencernanya dengan sangat baik. Dan semoga ini menjadi inspirasi bagi kami semua akan menjadi mengikuti langkah beliau untuk menjadi guru penggerak tahap selanjutnya. Terima kasih.